Dekat saja. Artinya, kalau memang ada alien yang mampu datang ke bumi, dia pasti sudah memiliki kemampuan melintasi ruang dan waktu. Artinya dia sudah merekayasa ruang dan waktu. Siapapun yang sudah bisa merekayasa ruang dan waktu sudah tidak lagi membutuhkan sumber daya yang ada di bumi. Jadi ngapain dia ngejajah? Ngapain dia ngawasin kita? Ngapain dia ke sini? Iya, ngapain juga dia ke sini? Gitu. Ya, secara logika sederhananya begitu sih. Oke, Pak Guru. Artinya di dalam menyikapi tentang seperti tadi tentang Pleiadian, kalau kita tahu akarnya bahwa itu adalah rasa takut manusia, berarti kita mesti harus menggunakan akal sehat atau menggunakan logika yang benar. Iya. Baik itu dalam beragama maupun dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, porsinya itu berapa, Pak Guru? Porsinya persennya. Misalnya kalau saya beragama, karena di beragama saya harus dituntut percaya dengan sesuatu yang nggak pernah saya lihat. Nah, porsinya berapa ketika saya harus menggunakan akal sehat itu? Tergantung orangnya. Jadi maksudnya akal sehat itu apa sih? Jadi kalau misalkan dalam dunia sains kita nggak paham apa itu akal sehat. Jadi kalau misalkan Pak Rocky Gerung sering bikin kalimat akal sehat gitu, ya akal sehat setiap orang itu sebenarnya juga berbeda-beda. Ya, jadi maksudnya akal sehat dalam konteks filsafat itu berarti dia tidak cacat logika. Gitu. Jadi cacat logika itu ada 200 biji dan dia harus bisa terhindar dari 200 biji itu semuanya dan bisa berpikir secara logis dan rasional gitu. Nah, tapi kalaupun kita bisa berpikir secara rasional, belum tentu kita bisa memecahkan masalah. Contoh ada masalah yang secara filosofis itu rasional, tetapi secara sains itu salah. Contohnya adalah kalau kita ada di satu tempat, kemudian dia bergerak lurus terus, secara logis mungkin nggak kita bertemu di tempat yang sama. Kita lurus nggak belok. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Mau logika kayak gimana pun, apapun. secara sains itu balik lagi kita tuh. Bahkan ketika kita lurus 100% nggak bergeser sederajat pun, itu tetap kita akan kembali ke posisi semula. Nah, kalau kita kayak tadi Pak Guru, akal sehat mungkin definisinya bagi orang kan berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau kemudian kita hubungkan akal sehat dengan berpikir kritis, apakah setiap kita ketika kita melakukan berpikir kritis terhadap keyakinan sekalipun itu diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Kritis itu artinya verifikatif. Bahasa lain dari kritis itu verifikatif. Verifikatif itu apa? Menguji. Itu menguji. Jadi misalkan ini kopi nih. Ini kopi bukan, Pak? Kopi. Dari mana Bapak tahu ini kopi, Pak? Ada tulisannya kopi. Mungkin aja salah, Pak. Bisa jadi. Yang nulis ini kan orang, Pak. Orang bisa aja salah, Pak. Jadi mungkin ini namanya meja, Pak, sebenarnya, Pak. Ini salah nih. Ini aslinya meja. Nah, misalkan berpikir kritis itu seperti itu. Kita menguji. Misal Bapak namanya adalah Agung. Salah itu, Pak. Nama aslinya siapa, Pak? WB. Nah, itu nama palsu, Pak. Itu bukan nama asli. Bukan nama asli. Jadi nama asli saya siapa? Lah itu pertanyaan saya, namanya Bapak aslinya siapa? Itu kan nama yang dikasih sama orang tua misalkan ya, sama masyarakat. Lah emang orang tua Bapak tahu nama asli Bapak siapa? Ya kan nggak tahu juga. Iya. Nah, itu berpikir kritis itu begitu gitu. Bisa diverifikasi. Iya. Jadi ayo kita verifikasi. Jadi nama Bapak aslinya itu seperti apa gitu. Itu berpikir kritis. Berpikir rasional itu, berpikir kritis memverifikasi dengan cara rasional. Begitu loh, Pak. Nah, kalau kemudian Pak Guru kita tarik di dalam konteks beragama supaya kita menjadi cerdas itu. Boleh tidak kita berpikir kritis terhadap guru-guru agama kita? Ya boleh lah, kan dia manusia juga. Jadi misalnya ketika saya menanyakan sama guru agama, Guru, Tuhan itu ada atau enggak sih? Nah, kalau kemudian mereka tidak bisa menjelaskan secara logis, misalnya logis dengan cara-cara logika yang rasional, dan udah kamu nggak usah mikir kayak gitu. Atau kemudian saya bertanya, surga dan neraka itu ada nggak sih? Nah, kalau kamu nggak usah, itu ditumbangin setan gitu. Nah, ketika itu boleh saya tanyakan sebagai pikiran kritis saya terhadap keyakinan atau agama, kalau ada guru-guru yang tidak bisa menjelaskan itu,
itu termasuk apa Pak Guru? Apakah mereka nggak bisa berlogika? Itu sebenarnya bukan kritis terhadap agama, itu kritis pada manusia kan. Jadi sebenarnya keyakinan kita pada agama, pada spiritual itu tidak tergantung pada manusia. Maksudnya jangan hanya gara-gara manusia tidak bisa menjelaskan secara definitif tentang sesuatu yang kita pertanyakan, bukan berarti ajarannya salah. Kan begitu ya? Ya orang itunya aja yang salah. Bukan berarti ajarannya salah. Orang itu tersesat, itu gurunya tersesat. Nah, kalau saya mendapati guru yang seperti itu, saya tinggalan apa? Ya, guru itu artinya adalah orang yang memberikan pencerahan atau memberikan jalan kepada kita untuk memberikan pencerahan. Kalau si guru itu malah memberikan kepada kita tembok agar kita tidak bisa melangkah, ya namanya bukan guru tuh. Nggak mau didebut, nggak mau didebat gitu. Iya, itu kan artinya mentok di situ. Jadi itu ideologis. Kalau ideologis itu doktrin. Jadi semua yang namanya ideologis itu ya doktrin. Semua yang namanya doktrin itu boleh kita ikutin. Ya boleh aja, tapi itu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk disakralkan gitu. Ya biasa-biasa aja. Artinya bagi para guru-guru ini, ketika dia tidak membuka ruang debat, ketika mereka tidak membuat ruang-ruang kritis, nggak usah jadi guru aja gitu. Ya boleh, itu cari nafkah kan, ya nggak apa-apa, silakan. Ya silakan aja kalau mereka memang mau seperti itu gitu. Cuman kalau kita mencari orang yang bisa menuntun kita pada pencerahan, orang yang bisa mengajak kita untuk bisa berpikir secara sehat, berpikir secara benar sesuai dengan kemampuan kita, ya kita jadikan itu guru walaupun dia tidak berprofesi sebagai guru gitu. Nah, kalau kita tarik lagi tadi mundur Pak Guru tentang kesana sebentar. Tentang Panji Gumilang tadi. Karena di media Panji Gumilang itu mengajak untuk debat. Tetapi kelihatannya sampai sekarang kan belum ada yang mengajak untuk menentang kekritisan itu gitu. Padahal secara terbuka kalau saya pernah baca di media, ayo debat dengan saya tentang ini. Ya karena saya bilang tadi itu bahwa Al-Zaitun dengan seluruh pengurusnya itu sebenarnya adalah laboratorium. Itu kalau misalkan Bapak analisis, itu Al-Zaitun selalu muncul ke permukaan sebagai kontroversi, itu menjelang penerimaan siswa baru, Pak. Oh, ini Juli karena penerimaan. Bapak cek semua data-data tentang kapan muncul berita tentang Al-Zaitun, itu biasanya menjelang penerimaan siswa baru. Atau menjelang Pilpres. Iya, bisa aja. Jadi makanya kalau soal itu jangan jadikan itu sebagai contoh kita bisa tercerahkan atau enggak, itu politis aja Pak. Itu mainan aja, itu pemasaran Pak. Oh, itu pemasaran, itu mainan. Nanti kalau misalkan kita ngomong manajemen bisnis, ayo kita bahas itu Pak. Oke, saya akan bertanya yang agak personal bagi Pak Guru. Tuhan itu wujud sebagai objek atau keyakinan? Saya nggak akan menjelaskan tentang Tuhan. Nggak bisa saya. Walaupun itu keyakinan. Ya, saya yakin, tapi kan keyakinan itu nggak bisa didemonstrasikan. Gitu. Jadi kalau misalkan saya bisa mendefinisikan kopi yang tadi itu, saya bisa definisikan kopi. Nah, gimana saya mendefinisikan Tuhan itu kan saya nggak bisa. Jadi ya udah saya yakini. Ya gimana saya menunjukkan bahwa saya yakin gitu. Saya yakin kan nggak bisa, saya nggak bisa menunjukkan. Berarti tidak ada korelasinya ketika orang menanyakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak? Saya berdebat, saya bicara, saya berorasi tentang hal-hal yang bisa saya buktikan dan saya wujudkan. Nah, kalau misalkan saya berdebat dengan misalkan orang ateis, Tuhan itu buktikan bahwa Tuhan itu ada misalkan. Keberadaan Tuhan itu sama mustahilnya dengan ketiadaannya secara logika. Jadi, kalaupun misalkan saya bisa membuktikan, Tuhan itu ada gitu. Atau saya membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, sesuatu yang kita perdebatkan itu nggak berubah sama sekali. Ya, kita mau bilang Tuhan itu ada, ya begitu, ya kita itu hanya onani intelektual saja. Onani intelektual. Oke. Saya pernah mendengar istilah gini, Pak Guru. Sesuatu yang tidak bisa kita perdebatkan adalah fakta. Tetapi sesuatu yang bisa kita perdebatkan adalah fiksi. Ya, setuju dalam hal itu. Tapi bukan berarti Tuhan itu fiksi. Ya bisa aja kita sebut bahwa Tuhan itu fiksi, bisa aja kita sebutkan. Karena
istilah-istilah yang kita gunakan itu adalah istilah-istilah logis dan istilah wujud dari kebudayaan manusia, wujud dari nilai-nilai sosial. Jadi yang kita bicarakan tentang Tuhan, kita ngomong soal Tuhan misalkan ya, yang bisa kita ngobrolkan tentang Tuhan, kita definisikan, kita berantemkan, itu adalah konsepsi kita tentang Tuhan, bukan Tuhannya. Itu konsepsi, itu alam pikiran kita tentang konsepsi Tuhan. kita tentang Tuhan. Iya, definisi. Jadi nggak salah ya Pak Guru kalau saya mengatakan bahwa inilah Tuhan konsep saya, dan orang lain mengatakan inilah Tuhan konsep saya. Ya iya, makanya ada buku menarik tuh di abad ke-13 tuh. Ibnu Arabi itu bilang ada Tuhan asli dan Tuhan palsu, Tuhan palsu. Yang kita debatin itu Tuhan palsu tuh, bohongan semua itu. Itu hasil dari pikiran manusia. Hasil Pikiran dari manusia. Ya, Tuhan yang asli itu apa? Ya jangan-jangan kita sendiri. Tapi kan itu bikin sebuah pertanyaan. Atau jangan-jangan nggak ada gitu. Ya makanya dalam konsep Buddhis itu pada akhirnya kita ketemu pada satu hal, Tuhan itu pada akhirnya anatta. Tuhan itu anatta, bukan pribadi. Tuhan itu ya dan gak usah kita jadikan itu sebagai bahan perdebatan. Kita berdebat pada hal-hal yang bisa hasil dari konklusi perdebatan itu adalah bermanfaat, solusi ya. Kalau misalkan kita memperdebatkan tentang Tuhan, kita berantem dan menyakiti, dalam tanda kutip, menyakiti orang-orang yang meyakini Tuhan gitu. Orang kita ngobrol aja sekarang pasti ada yang marah-marah kok. Nanti kita tampung yang marah-marah. Tergantung cara marahnya bermanfaat atau tidak. Jadi kita bicara tentang cara manfaat. Pak Guru, kalau kita lihat dari world population itu kan di dunia ini ada 4.000 agama atau lebih gitu kan. Nah di dalam perjalanannya kan ada agama yang punah, ada agama yang sudah nggak dipakai, atau agama itu sudah useless gitu kan, kemudian ditinggalkan. Nah kita bicara tentang kemungkinan Pak Guru, tentang kemungkinan yang objektif gitu. Kalau ada agama-agama yang ternyata punah, mungkin nggak agama-agama sekarang yang kita kenal sebagai agama besar ini nantinya dalam prosesnya itu akan menjadi sama? Ya ada atau beberapa punah atau kemudian berganti lagi. Ada beberapa teori bahwa ke depan memang kita akan bertransformasi dan agama-agama yang sekarang itu hilang. Tapi ada juga yang lebih optimistik yang menganggap bahwa agama itu nggak akan hilang, tapi agama secara internal dia sendiri berubah, beradaptasi terhadap lingkungan gitu. Nah, jadi dalam hal ini, dalam pendekatan yang kedua ini, sebenarnya misalkan ya, Kristen itu udah lama punah. Kristen sudah lama punah. Yang sekarang ngaku-ngaku Kristen itu Kristen baru, generasi baru dengan tafsiran baru. Islam itu udah punah. Islam sudah punah. Yang ada sekarang itu adalah Islam generasi baru yang berbeda penafsirannya, gagasan, pemikiran dan lain-lain. Misalkan Islam yang generasi lampau itu adalah Islam yang saintis. Sekarang Islam yang dogmatis. Nah, misalkan seperti itu. Kalau pendekatannya adalah teori yang kedua tadi, bahwa agama itu sebenarnya beradaptasi secara internal. Armstrong itu mengatakan yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa agama pada akhirnya akan punah, akan hilang, karena semua doktrin-doktrin, semua cerita-cerita itu secara sains terbantahkan semuanya. Nah, karena itu maka tidak akan diterima lagi. Tapi karena manusia itu haus akan nilai-nilai spiritual, maka akan muncul agama-agama yang baru. Ya, ada banyak sekali teori-teori dan hipotesis seputar hal itu. Tapi yang lebih esensial adalah bahwa sebenarnya kita bahkan tidak paham agama itu apa. Tidak paham agama itu apa? Ya, tidak ada satupun ilmuwan yang bisa memberikan penjelasan secara demonstratif dan diakui secara aklamasi tentang apa yang dimaksud dengan agama itu. Jadi makanya kan saya pernah bilang ke Coki itu, langsung saya bilang, Coki yang mengaku agnostik. Iya, sekarang jadi ngakunya ateis. Oh, sekarang sudah berubah. Oh. Nah, iya, saya bilang gini, kamu tuh gak bisa ateis. Bapak-bapak ini, ibu-ibu ini nggak bisa ateis. Karena kita tidak mungkin bisa mengingkari sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Ya, kita mengingkari, misalkan kita mengingkari prot gitu. Ya kita nggak tahu prot itu apa gitu. Ya mungkin aja kita ada di dalam prot itu, tapi kita nggak memahaminya, kan bisa aja seperti itu gitu. Jadi misalkan kalau agama itu didefinisikan sebagai sistem pemikiran manusia tentang hal-hal yang spiritual, misalkan yang seperti itu. Ada agama yang non spiritual.